Bocah gemuk ini karena belum sarapan. Jadi dia memutuskan menelan matahari. Dia langsung melakukannya setelah mengatakan, pada saat anak itu bergerak secepat petir menuju matahari. Tapi bagaimanapun matahari penting bagi dunia. Malaikat awal meletakkan lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ada sebuah tembok api yang menghalangi bocah itu. Dewa api menyuruh anak laki-laki itu untuk bergegas kembali ke ibunya. Kalau tidak, dia akan memberinya pelajaran. Tetapi bocah itu tidak mau mendengarkannya. Dia menggosok perutnya yang gemuk dan mengatakan dia lapar. Berbicara dengan lembut, tapi tidak patuh. Jadi harus menggunakan kekuatan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Tapi hal yang membuat Dewa Api tak bisa terduga adalah, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan bocah itu. Hanya dengan satu gerakannya, juga mengalahkannya. Dewa Api tidak punya pilihan selain melihat bocah itu terbang pergi. Berikutnya adalah Dewa Air. Tapi sekarang dia tidak memperhatikannya. Sekarang di matanya semuanya adalah Dewa Matahari. Ini membuat Dewa Air marah. Dia harus memberi anak laki-laki yang berani memandang rendah dia pelajaran. Tapi tidak menemukan bahwa dia telah diikat oleh bocah itu. Hanuman terus terbang ke arah depan. Setelah beberapa saat, dia mencapai tempat matahari. Dewa Matahari sangat terkejut ketika ada yang datang ke sini. Bagaimana seorang anak laki-laki dapat menahan panasnya matahari? Tapi tidak menunggu dia selesai berpikir. Bocah itu langsung berubah menjadi beberapa kali lebih besar. Lalu pegang matahari di tangan. Langsung membuka mulutnya dan menelan matahari ke perutnya. Tepat saat ini, di bagian lain dunia karena kehilangan cahaya matahari juga jatuh ke dalam kegelapan. Tapi itu tidak masalah. Bahwa Hanuman menikmati rasa matahari. Dapat melihat dari ekspresinya bahwa itu lezat. Tapi Dewa Matahari yang malang. Bagaimanapun juga seorang dewa. Tapi ditelan oleh anak laki-laki. Dewa Matahari sangat tidak puas. Jadi dia menggunakan kekuatan sucinya untuk membakar anak laki-laki. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dari luar melihat ke dalam. Hanya melihat perut Hanuman bersinar. Dewa Matahari tidak percaya. Jadi dia terus menaikkan suhu tinggi. Tapi tiba-tiba jatuh ke dalam aliran waktu. Tidak hanya ada banyak matahari di sini. Tetapi masing-masing lebih besar darinya. Saat ini Dewa Matahari mulai panik. Berdoa untuk bantuan Dewa Siwa. Dewa Siwa muncul dan berkata dengan Dewa Matahari. Jangan berpikir Anda satu-satunya di dunia ini. Jadi Anda bisa menjadi sombong. Bocah itu adalah perwujudan saya di bumi. Makan Anda agar Anda bisa mengerti kesalahan Anda. Ini adalah kata-kata Dewa India. Biasanya melalui pendidikan. Membuat orang mengerti kesalahannya. Anak ini menelan matahari. Lalu rasakan kelezatannya. Lagi pula, seperti apa rasanya? Tapi anak itu tidak menyadari. Sekarang Kaisar Langit telah datang ke sisinya. Kaisar Langit memaksa anak itu harus memuntahkan matahari keluar. Jika tidak dia akan langsung menghancurkannya. Tapi Hanuman menolak. Bagaimanapun, dia sudah memakannya. Bagaimana bisa memuntahkan? Melihat Hanuman keras kepala. Kaisar Langit hanya bisa mengambil tindakan. Tetapi setelah berjuang Kaisar Langit menemukan. Dia bukan lawan Hanuman. Tidak ada cara yang lain, Kaisar Langit mengeluarkan Vajra. Lalu melemparkannya ke Hanuman. Hanuman mengira ini adalah serangan normal. Jadi tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan. Akibatnya terbunuh oleh alat dewa itu. Sekarang matahari dengan mulus keluar dari perut Hanuman. Kaisar Langit sedikit bangga sekarang. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Keseriusan masalah. Punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi pada muridnya. Dewa Angin segera menangkap Hanuman. Setelah dia memeriksanya, Dewa tidak bisa merasakan kehidupan dari bocah itu. Jadi dia dengan cepat menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelamatkan Hanuman. Tapi tidak berhasil. Dewa Angin mengingat kenangan bersama Hanuman. Dia merasakan ketidakadilan takdir. Tapi Dewa Angin tidak mengetahui siapa yang membunuh muridnya.
Jadi satu-satunya cara adalah membunuh seluruh dunia ini. Jadi dia menggunakan kekuatan sucinya. Menyedot semua udara di dunia ini. Dewa angin saya. Saya menyatakan semua elemen menjadi milik saya. Akan menghentikan semua udara yang menopang kehidupan. Termasuk semua planet. Perintah ini baru saja diumumkan. Semua hewan di bumi mulai mati perlahan. Lalu giliran manusia. Pada saat ini, Resi Narada segera melihat ada yang tidak beres. Segera menemukan Kaisar Langit. Dan memberitahu tentang situasi di bumi sekarang. Mungkin tidak lama kemudian surga juga seperti itu. Jika Kaisar Langit tidak melakukan apa-apa, semua orang akan mati. Karena agar tidak kehilangan hak ketuhanannya. Kaisar Surgawi mengambil inisiatif untuk menemukan Dewa Angin. Dia mengakui bahwa dialah yang membunuh Hanuman. Tapi dia tidak punya cara untuk menyelamatkan situasi. Jika itu masalahnya, sulit bagi Hanuman untuk hidup kembali. Tetapi Dewa Angin setelah mengetahui bahwa musuh adalah Kaisar. Dia hanya bisa menjadi marah dan tidak bisa berbuat apapun. Karena posisi Dewa-Dewa Angin lebih rendah dari Kaisar Langit. Jika dia secara aktif menyerang Kaisar, dia akan melakukan kejahatan keji. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk membalaskan dendam sang muridnya. Yaitu menyerahkan nyawa sendiri. Membuat seluruh dunia menanggung akibatnya. Lalu Dewa Angin bersiap untuk menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, Dewa Siva muncul. Dewa Siwa berkata kepada Dewa Angin. Hanuman adalah inkarnasinya. Penampilan Hanuman. Untuk membangun keadilan dan melenyapkan kejahatan. Tapi ini semua tragedi yang harus dilalui Dewa Angin. Kemudian para dewa mengikuti jalan Siva. Mulai menghidupkan kembali Hanuman. Dewa Angin memasukkan kekuatan sucinya ke dalam tubuh bocah itu. Sama seperti itu, dia berhasil hidup kembali. Tapi tantangan terus berlanjut.